Seperti yang kita lihat di layar kaca, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kefarmasian di Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Adapun topik-topik yang akan saya jelaskan, yang pertama itu pendahuluan, yang kedua pasal-pasal yang merugikan, yang ketiga pasal-pasal yang menguntungkan, keempat poin-poin yang disempurnakan, kelima dampak Undang-Undang Kesehatan, keenam tantangan dan kontroversi, ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir yaitu penutup. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi, tanggal pengesahan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini disahkan pada tanggal 11 Juli 2023. Tujuan dari undang-undang tersebut yaitu memperbarui dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Berikutnya kita masuk ke pasal yang merugikan. Yang pertama, pada pasal 186 ayat 1, di mana tidak mencantumkan komponen kefarmasian dalam struktur organisasi rumah sakit. Yang kedua, pada pasal 145 ayat 3, yang memungkinkan praktik kefarmasian oleh tenaga kesehatan non-kefarmasian. Yang ketiga, pada pasal 320 ayat 6, yang mengizinkan obat tanpa resep diperoleh dari fasilitas lain kefarmasian. Yang keempat, pada pasal 145 ayat 1 yang membolehkan siapa saja yang disebut tenaga kefarmasian melakukan praktik kefarmasian. Dan yang terakhir pada pasal 171, menghapuskan alokasi anggaran wajib untuk kesehatan. Berikutnya kita masuk ke pasal yang menguntungkan. Yang pertama, di mana kefarmasian sebagai peraturan tertinggi ketiga dalam sistem perundang-undangan. Yang kedua, ada penyederhanaan proses perizinan dengan STR berlaku seumur hidup dan SIP yang lebih mudah diperoleh. Yang ketiga, di mana perlindungan hukum tambahan bagi tenaga medis dan kesehatan. Yang keempat, pengakuan sebagai apoteker spesialis. Yang terakhir, di mana pemerintah mendorong kemandirian industri kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke poin-poin yang disempurnakan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu fokus pengobatan menjadi pencegahan dan pemerataan tenaga medis. Yang kedua, kemandirian industri kesehatan melalui penggunaan bahan baku lokal dan kontrol harga obat. Dan yang terakhir yaitu penyederhanaan proses perizinan dengan STR seumur hidup dan SIP yang lebih mudah diperoleh. Berikut ada dampak Undang-Undang Kesehatan. Ada 4 dampak. Yang pertama, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan. Yang kedua, kemudahan perizinan dan penyebaran apoteker. Yang ketiga, kemandirian industri kesehatan. Yang keempat, perlindungan hukum dan pengakuan profesi. Selanjutnya di sini ada tantangan dan kontroversi. Yang pertama yaitu penghapusan mandatory spending yang dapat memengaruhi program strategis kesehatan nasional. Yang kedua, ketidakjelasan dalam definisi tenaga kefarmasian yang dapat menurunkan standar profesionalisme. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Jadi semoga harapan dan potensi perubahan positif dari implementasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 di Indonesia. Jadi sekian dari pemaparan materi saya tentang kefarmasian di Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Semoga materi yang saya paparkan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan dan penjelasan yang kurang efektif dan kurang berkesan bagi penonton. Semoga bisa menjadi acuan untuk kedepannya. Terima kasih.